Kalau kemarin itu ada sebuah kasus yang seorang anak 18 tahun melakukan pembunuhan kepada satu keluarga, dan kali ini baru terjadi lagi atau kemarin-kemarin sebelumnya itu ada kasus satu keluarga yang dibunuh juga, dan yang lebih mirisnya lagi satu orangnya itu ditemukan di dalam septic tank. Jadi gimana ceritanya? Langsung aja kita masuk ke latar belakangnya. Peristiwa ini bermula dari keluarga Harry yang terdiri dari Harry berusia 50 tahun, ibunya Zura alias Masturo yang berusia 70 tahun, dan kedua anaknya bernama Marcel dan Aurel berusia 12 dan 5 tahun. Mereka tinggal bersama di Desa Lompatan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Diketahui, Harry pernah memiliki seorang istri yang bekerja sebagai TKW di Singapura. Tapi seiring berjalannya waktu, hubungan rumah tangga mereka mengalami ketidakharmonisan. Dan pada tahun 2021, Harry pun memutuskan untuk menceraikan istrinya. Setelah bercerai, Harry membawa kedua anaknya tinggal bersama untuk memastikan mereka tetap terurus. Dan untuk menghidupi keluarganya, Harry ini memilih untuk berjualan makanan dan minuman keliling di desa. Selain itu, Harry juga mencari penghasilan tambahan dengan menjaga kebun milik tetangganya. Sementara itu, kedua anaknya ditinggal di rumah dan dititipkan kepada ibu Harry selama Harry bekerja di kebun. Keluarga Harry dikenal sebagai keluarga yang baik, sopan, dan ramah kepada tetangganya. Harry juga dikenal sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya oleh warga sekitar. Mereka ini menjalani kehidupan yang normal seperti keluarga pada umumnya. Meskipun telah menghadapi berbagai perubahan, mereka tetap tegar dan terus menjalani hidupnya. Dan sampai pada suatu hari, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, sekitar pukul 2 siang, salah satu warga mencium bau yang tidak sedap saat sedang membersihkan rumput di sekitar rumahnya. Warga tersebut berusaha mencari dan menelusuri sumber bau tersebut. Dan ketika melewati rumah Harry, aroma tersebut semakin menyengat dan warga tersebut pun mulai merasa khawatir karena memang sudah 4 hari tidak melihat keluarga Harry keluar rumah. Warga tersebut mencoba mengetuk pintu rumah berulang kali, tapi tidak ada jawaban. Melihat pintu yang tidak terkunci, warga tersebut pun memutuskan untuk membuka pintunya. Ketika di dalam, warga tersebut menemukan Harry dalam kondisi yang sangat memprihatinkan di dalam kamar, dengan kondisi tangan terikat dan ditutupi selimut. Peristiwa ini membuatnya sangat terkejut. Ketika memasuki ruangan, dia menemukan Harry dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dalam kamar. Setelah melihat penemuan yang mengerikan tersebut, warga ini pun segera berlari keluar rumah untuk mencari pertolongan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian segera bergegas menuju tempat kejadian perkara. Setibanya di sana, mereka pun langsung melakukan olah TKP. Saat melakukan olah TKP ke seluruh ruangan rumah, pihak kepolisian juga menemukan tubuh Masturo yang telah meninggal dunia atau ibunya Harry tadi ya. Bersama dengan warga, pihak kepolisian juga melakukan pencarian kepada kedua anak Harry. Dan tidak lama kemudian mereka pun menemukan tubuh Marcel di semak-semak yang berjarak sekitar 50 meter dari rumahnya. Marcel ini ditemukan masih mengenakan seragam pramuka dengan bagian kepala yang sudah terpisah. Sementara tubuh adiknya yang berusia 5 tahun ditemukan di dalam septic tank belakang rumah. Melihat kondisi dari kedua tubuh tersebut, diduga tubuh mereka sempat dimakan oleh hewan buas. Hal ini dikarenakan ada sebagian tubuh mereka seperti daging pada bagian leher dan betis sudah hilang. Keempat korban segera dibawa menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa beberapa barang berharga milik korban Harry seperti handphone dan satu sepeda motor hilang. Polisi juga memeriksa sebanyak 7 orang saksi termasuk warga sekitar dan pihak keluarga. Dari keterangan saksi, diperoleh informasi bahwa pada bulan Agustus 2023, Harry ini sempat menjual tanah seluas 2 hektar kepada warga Sekayu senilai 200 juta. Berdasarkan informasi tersebut, polisi menduga bahwa keluarga Harry telah mengalami perampokan yang berujung pada kematian. Diduga juga bahwa pelaku pembunuhan lebih dari 1 orang. Dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara mengungkapkan bahwa dari keempat korban, hanya tubuh Masturo yang kondisinya masih bagus.
Sementara itu, tubuh Harry dan kedua anaknya sudah dalam kondisi membusuk dan ditemukan adanya luka pada bagian kepala keempat korban yang disebabkan oleh hantaman benda tumpul. Luka tersebut mengakibatkan keempatnya meninggal dunia. Tim forensik Musi Banyuasin dibantu oleh Jatentras Polda Sumsel terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Dari keterangan saksi yang dikumpulkan oleh polisi, didukung dengan pelacakan sinyal ponsel, dugaan awal mengenai pelaku lebih dari satu orang mulai mengerucut menjadi satu orang saja. Bahkan polisi sudah mengantongi identitas pelaku. Namun dalam pengejaran, pelaku ini sangat licin atau sangat lihai lantaran kerap-kerap berpindah-pindah tempat. Setiap polisi mendatangi lokasi yang pernah dia singgahi, pelaku pun selalu berhasil melarikan diri. Akhirnya, dalam upaya pengejaran, pihak kepolisian mendapatkan satu lokasi yang diketahui berada di Muaro Jambi, tepatnya di Dusun Mudo, Desa Sukumbung, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muara Jambi. Pada hari Minggu 30 Desember 2023 sekitar jam 4 subuh, polisi pun segera menuju ke lokasi yang diketahui sebagai tempat persembunyian pelaku. Pihak kepolisian pun menyebar ke setiap sudut rumah untuk mencegah pelaku ini melarikan diri. Akhirnya, polisi berhasil mengamankan seorang pria bernama Eeng Praza berusia 48 tahun di rumah keluarganya. Saat ditangkap, Eeng ini sedang tertidur. Dia pun kelihatan kaget dikepung oleh polisi dan hanya bisa mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan, "Saya mengaku salah, Pak." Pelaku Eeng pun langsung dibawa kembali ke Polda Sumatera Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku Eeng ini mengaku melakukan aksi kejahatan itu sendirian tanpa dibantu oleh siapapun. Motif dari kejahatan ini dikarenakan pelaku merasa sakit hati dengan bisnis yang mereka jalani bersama korban Harry. Diketahui bahwa Eeng ini pernah memberikan uang senilai 30 juta kepada korban Harry untuk modal bisnis penjualan ponsel. Dari hasil penjualan tersebut, Harry ini menjanjikan kepada pelaku bahwa dia akan memberikan keuntungan sebesar 50%. Namun seiring berjalannya waktu, bisnis ponsel tersebut tidak berjalan lancar. Dan ternyata pelaku tidak mendapatkan bagian hasil sesuai dengan yang dijanjikan oleh Harry. Hal itu membuat pelaku merasa sangat kesal kepada korban. Pelaku ini sudah berkali-kali meminta bagiannya, tapi si korban Harry ini selalu memberikan alasan dan tidak memberikan bagiannya. 3 hari sebelum terjadi pembunuhan, pelaku sempat memposting di akun media sosialnya sebuah postingan bernada ancaman yang diduga ditunjukkan kepada Harry. Pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar jam 10 pagi, Eeng ini mendatangi rumah Harry dengan tujuan untuk menagih hasil penjualan ponsel. Dan setibanya di sana, mereka pun ngobrol di ruang tamu. Namun di tengah-tengah pembicaraan itu, mereka terjadi perselisihan paham. Eeng merasa jika Harry selalu beralasan ketika ditagih hasil penjualan ponsel. Dan dari awalnya, obrolan itu santai berubah menjadi tegang dan memanas yang berujung pada perkelahian. Pelaku Eeng ini mengambil sebuah kayu lalu memukul kepala Harry berkali-kali. Setelah menerima serangan tersebut, Harry pun sempat berusaha menyelamatkan diri. Namun berhasil dikejar oleh pelaku dan dipukuli hingga terjatuh. Kejadian ini pun disaksikan oleh Mas Turo, ibu dari Harry. Dia pun berusaha untuk menolong dan mengambil kayu lalu memukul pelaku Eeng. Namun bukannya terjatuh, Eeng ini malah beralih kepada Mas Turo. Dia merebut kayu dan memukul Mas Turo menggunakan kayu sampai keduanya tidak sadarkan diri. Di tengah aksinya, Eeng ini menyaksikan kedua anak dari Harry tengah berada di balik pintu kamar. Kemudian keduanya berlari keluar rumah dengan ekspresi ketakutan. Eeng pun merasa panik dan khawatir bahwa kedua anak tersebut mungkin akan memberitahu kejadian ini kepada warga sekitar. Oleh karena itu, Eeng pun langsung mengejar Aurel dan Marcel. Pelaku berhasil menangkap Marcel di semak-semak dekat rumahnya. Marcel kemudian dipukul pada bagian kepalanya menggunakan kayu, diikuti dengan memegang leher hingga kehabisan nafas, dan dibiarkan tergeletak di tempat tersebut. Kemudian pelaku ini mencari Aurel yang ditemukan di belakang rumah. Anak berusia 5 tahun itu dipukul kepalanya sebanyak 4 kali dan ditendang hingga masuk ke dalam septic tank. Setelah itu, pelaku kembali ke dalam rumah dan memastikan kalau Harry dan Mas Turo ini masih bergerak. Dan ternyata ia pun kembali memukul dengan menggunakan kayu, mengikat tubuh Harry dan ibunya di ruangan rumah, serta menutupinya dengan selimut. Setelah merasa tidak ada saksi yang tersisa, pelaku ini membawa pergi sepeda motor milik korban dan membawa 3 unit ponsel milik korban Harry. Pelaku mengakui membuang ponsel dan barang bukti kayu ke sungai.
Dan pada akhirnya pelaku ini berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Saat ini, keempat korban telah dikembalikan kepada pihak keluarga dan dikebumikan di Kecamatan Betung, Banyuasin, Sumatera Selatan. Eeng dikenakan pasal berlapis, salah satunya adalah pasal perlindungan anak dan ancaman hukuman pidana mati.